Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung hari ini, Vivi membahas tema terkait dengan kualitas angkutan umum dengan narasumber kami, Bu Ellen Tangkudung, beliau adalah Sekretaris Jenderal dari MTI. Baik, Bu Ellen, tadi Anda katakan bahwa memang diperlukan begitu kesinambungan antara berbagai pihak ataupun ya koordinasi lah, paling tidak ini untuk sama-sama mendorong bagaimana kita memperbaiki kualitas angkutan umum. Ini ada kaitannya tadi Anda menyinggung juga bagaimana salah satu bentuk yang membebani juga angkutan umum kita adalah adanya rencana pemerintah untuk menaikkan BBM begitu. Nah, walaupun ini masih kembali lagi masih dalam wacana nanti Oktober bagaimana apakah pemerintah tetap akan menaikkan begitu. Tapi ini kan sudah menjadi kekhawatiran bagaimana sebenarnya subsidi yang nantinya akan diberikan untuk angkutan umum, kemudian bagaimana dari peremajaan angkutan umum, terus kemudian ada subsidi ban segala, insentif yang diberikan dimungkinkan akan diberikan oleh pemerintah. Kalau Anda memperhitungkan apakah memang diperlukan sejauh itu keterikutsertaan pemerintah dalam memberikan insentif kepada angkutan umum kita? Tidak. Pertanyaannya tadi, apakah sejauh itu pemerintah harus memberikan insentif? Iya, pasti harus memberikan insentif itu karena tanggung jawab. Berapa persentasenya, Bu Ellen? Persentase untuk pemberian insentif? Pemberian insentif bukan diberikan dalam persentase, tapi diberikan dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor, dibebaskan, tapi itu hanya berlaku setahun. Jadi supaya tidak kaget. Jadi kalau waktu itu BBM naik kan, waktu itu ada rencana 4.500 sampai 6.000, maka ada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya angkutan umum tidak menaikkan tarifnya ataupun naik tarif sedikit saja. Karena Organda itu minta kenaikan tarif sampai 35% kenaikan tarif ya. Ini untuk akap, tapi akan berimbas juga kepada angkutan umum yang lain. Nah, kemudian pemerintah bilang oke, kita kasih subsidi, tapi subsidinya itu dalam bentuk pembebasan pajak kendaraan bermotor. Kemudian insentif untuk pemeliharaan hanya dalam setahun. Kemudian ada pembebasan bunga lah kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa insentif yang diberikan, sudah dihitung-hitung sehingga kalaupun terjadi kenaikan itu tidak terlalu besar seperti yang diminta Organda, dan Organda sudah setuju dengan itu. Jadi artinya bahwa memang pemerintah harus ikut, karena kalau tidak sudah pastilah terkait. Yang namanya BBM itu kan sangat terkait dengan transportasi, sudah pasti terkait. Jadi itu untuk menolong masyarakat yang masyarakat kecil yang supaya tetap menggunakan angkutan umum, tidak beralih ke yang lain. Karena kalau mau disandingkan biaya operasional penggunaan sepeda motor dengan angkutan umum, kadang-kadang jauh lebih murah naik sepeda motor. Kalau angkutan umum yang mereka perlukan itu akan harus berkali-kali pindah gitu. Itu secara umum lebih murah naik sepeda motor. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi disitulah upaya pemerintah untuk memberikan insentif, memberikan keringanan. Tapi rencananya memang yang 5 triliun itu memang hanya untuk setahun gitu ya. Yang berikutnya akan kembali ke pasar lagi gitu. Tapi maksudnya memang harus ada intervensi pemerintah supaya angkutan umum itu menjadi masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum. Oke, dimungkinkan tidak Bu Ellen, karena kalau kita melihat saat ini sepertinya pemerintah hanya memikirkan untuk pengadaan yang baru. Dimungkinkan tidak sih dengan yang lama ini ya diperbaikin aja, diremajakan dulu begitu, supaya paling tidak kalaupun memang harus disingkirkan begitu, misalnya bis saja yang harus disingkirkan, ini akan disingkirkan kemana? Ya. Kalau di luar negeri kita tahu ada tempat yang untuk meremukkan begitu ya, mobil-mobil yang memang sudah angkatannya sudah tua, tidak layak lagi dipergunakan. Tapi kalau di Indonesia kan sistem itu tidak dipergunakan. Kemudian ini akan dinaikkan di mana? Jadi sebenarnya apakah kendaraan angkutan umum itu tetap digunakan atau tidak? Maka ada beberapa hal yang bisa mendukung. Yang pertama tadi, adakah standar pelayanannya? Standar pelayanan kan termasuk juga kondisi kendaraan. Kemudian kedua, apakah dia lulus KIR, layak uji kendaraan, layak apa tidak kendaraan itu. Jadi kalau umurnya berapapun, kalau tetap layak, ya mungkin masih bisa digunakan di tempat lain. Tapi
ada juga pembatasan umur. Nah itu belum ada Permen Hub-nya, tapi pembatasan umur itu juga kalau itu berlaku nasional, kendaraan yang sudah umur tertentu akan disingkatkan kemana juga bingung. Jadi harus ada aturan pelaksanaannya. Bagaimana kendaraan umum yang sudah lewat tapi secara kelaikan kendaraan sebenarnya masih bagus. Tapi kalau saya lebih menekankan kelaikan kendaraan itu diuji kelayakannya dengan catatan tempat uji kelayakannya benar ya, karena banyak sekali di Indonesia ini tempat uji kelayakan kendaraan itu banyak yang main mata juga ya. Tapi Dan itu masih ditemukan Ibu? Masih banyak, walaupun ada yang sudah hanya bagus. oknum ya, begitu ya? Hanya oknum, tapi kalau secara umum masih jelek kan bukan oknum lagi, udah banyak oknum gitu. Tapi yang bagus juga banyak. Kita bisa lihat di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu uji kelayakan kendaraannya sudah sangat bagus, sudah sistem computerized, hasilnya itu semua sudah tercatat di komputer, semua dicatat, bukan tanda tangan manual. Karena kalau manual itu tidak tercatat, nanti bisa ada permainan di situ. Jadi memang ada beberapa tempat yang sudah sangat baik, sudah bisa jadi percontohan, tapi masih banyak yang tidak benar. Salah satunya Jakarta begitu. Bagaimana sebagai ibu kota negara begitu Jakarta tidak bisa memperbaiki diri kaitannya dengan kualitas transportasi atau angkutan umum? Bagaimana kita bisa membangun negara ini kalau pemikiran kaitannya dengan angkutan umum sendiri tidak bisa diperbaiki, Bu Ellen? Ya, sebenarnya kalau bilang tidak diperbaiki, sudah ada upaya memperbaiki. Upaya yang seperti apa? Mungkin nanti Anda bisa ceritakan ke kami secara detail begitu, karena kalau dilihat dari statement dari Pak Pristono, kemudian terhadap Kementerian Perhubungan, mereka pun sedikit kecewa karena belum adanya beberapa undang-undang yang memang harusnya dikeluarkan begitu dari Kementerian Perhubungan sendiri. Kita akan break terlebih dahulu, Bu Ellen. Dan IP akan segera kembali setelah jeda berikut ini.